Oke, baik. Bisa, Pak. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Pak Tri, Bu Samsidar, Ali tentunya, dan Elsa. Nanti Bu Sina sambil nyusul saja, kita udah 9:30. Oke, baik. Saya mulai untuk seminar ketiga Saudara Ali, kajian produksi batubara unit crushing plant di PT SBA. Ali akan mempresentasikan nanti sekitar 15 menit. Ali akan mempresentasikan dari awal, kemudian akan menunjukkan juga hasil perbaikan yang telah dilakukan terhadap koreksi maupun saran dari para penguji yang pernah dilakukan di seminar kedua. Nanti tentunya Ali akan mempresentasikan dengan sebaik mungkin, Ali ya. Ali siap untuk mempresentasikan seminar ketiga ini, Ali? Ya, Pak, siap. Oke, nanti suaranya yang keras supaya bisa terdengar oleh saya dan para penguji, begitu Ali ya. Mengerti Ali ya? Mengerti, Pak. Oke, baik. Ali, Muhammad Ali Akbar, silakan melakukan presentasi seminar ketiga dengan sebaik mungkin. Waktu dipersilakan, Ali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesediaan Bapak dosen dan Ibu dosen untuk berkenan hadir di acara seminar 3 bidang skripsi saya dengan judul Kajian Produksi Batubara pada Unit Crushing Plant di PT Sumber Bara Abadi, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, latar belakang pendahuluan. Sejarah pertambangan batubara di Indonesia dimulai tahun 1894 di daerah Palaran, Kalimantan Timur. Pada tahun 1888, sebuah perusahaan bernama NP Osborneo milik Belanda memulai kegiatannya di Palaran yang terletak 10 km sebelah tenggara Samarinda atau Kalimantan Timur, Kandarumidi 2006. Proses permukaan disebut sebagai kominusi yang merupakan proses reduksi ukuran partikal atau bahan galian sedemikian rupa sehingga persyaratan dalam penggunaan ataupun sebagai syarat dalam melakukan proses lanjutan. Sudarsono tahun 2003. Umumnya proses komunisi batubara di daerah Kalimantan Timur menggunakan alat peremuk crusher berupa primary crusher dan secondary crusher. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menilai produksi batubara pada unit crushing plant di PT Sumber Bara Abadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, yang pertama adalah mengetahui tahapan awal sebelum meremukkan batubara. Yang kedua, alat angkut dan muat angkut yang digunakan. Ketiga, jenis-jenis alat crushing plant, mengetahui umpan produk dan hambatan crusher. Kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi crusher. Keenam, analisis statistik produksi batubara akibat faktor yang berpengaruh. 1.3 Rumusan masalah pada kajian tentang produksi batubara pada unit crushing plant, yaitu bagaimana cara menghitung efisiensi kerja, nilai kesediaan alat, mengetahui produksi batubara pada unit crushing plant, dan bagaimana cara melakukan analisis statistik. 1.4 Batasan masalah. Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah melakukan kajian produksi batubara pada unit crushing plant. Penelitian ini hanya dibatasi pada area crushing plant saja. Berikut diagram alur penelitian di mana dengan judul kajian produksi batubara pada unit crushing plant PT Sumber Bara Abadi, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Observasi lapangan, selanjutnya rumusan masalah, terus di sini ada data primer dan data sekunder. Yang meliputi data primer, pertama skeleton crusher, produksi batubara, dan data sekunder meliputi sejarah singkat perusahaan, peta kesampaian darah, kapasitas crusher, dan target produksi. Latar belakang, PT Sumber Bara Abadi atau yang disingkat PT SBA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di bawah naungan Songyong Group yang berpusat di Korea Selatan. PT SBA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dengan sistem tambang terbuka atau open cut sejak tahun 2018 yang berlokasi di Desa Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan berdasarkan izin kuasa pertambangan operasi produksi dengan nomor 64/1
garis miring 1 garis miring IUP garis miring PMA garis miring 2017 dengan luas area konsumsi sebesar 4.909 hektar area. Latar belakang lokasi PTSBA dapat ditempuh dari Tenggarong ke Sebulu dengan menggunakan jalur darat selama kurang lebih 60 menit. Lokasi site PTSA pada Desa Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut adalah peta lokasi pertambangan di PTSBA. 4. Hasil penelitian. Tahapan awal sebelum pricing plan. Berikut adalah gambar-gambar yang saya ambil selama melakukan penelitian, yaitu tahap pertama yaitu rehandling dan selanjutnya dilakukan kegiatan crushing atau permukaan batubara. 4.3 peralatan crusher. Di sini adalah peralatan yang digunakan ketika melakukan kegiatan crushing pada batubara, yaitu peralatan yang pertama yaitu reclaim, selanjutnya ditransfer menuju ke primary crusher, selanjutnya menuju secondary crusher. Habis itu disalurkan menggunakan stacking conveyor menuju full product. 5. Pembahasan efektivitas. Berikut adalah hasil perhitungan efektivitas Desember tahun 2019 dengan efektivitas sama dengan W dibagi O dikali 100%, dan di mana work-nya atau kerjanya W-nya didapatkan hasil dengan jumlah 61,84 dibagi operasinya sebesar 77,45 lalu dikalikan 100%. Mohon maaf. Adalah waktu kerja produktif atau jamnya, yaitu didapatkan hasil sebesar 79,85%. Selanjutnya pada efektivitas pada bulan Januari sebesar, di mana efektivitasnya adalah yang didapatkan adalah sebesar 79,20% didapat, yaitu telah dilakukan perhitungan dari W dibagi O tersebut, yaitu sebesar W-nya sebesar 22,65 lalu dibagi dengan waktu kerja produktif yaitu 28,6 lalu dikali 100%. Selanjutnya physical availability. Physical availability pada bulan Desember tahun 2019 yaitu didapatkan hasil dari pembagian A dibagi S, di mana A adalah waktu kerja yang tersedia dan S-nya waktu kerja terjadwal. Dengan hasil yang didapatkan 99,35%. Selanjutnya PA pada bulan Januari 2020 dengan perhitungan yang sama didapatkan pula nilai sebesar 99,52%. Selanjutnya utility availability pada bulan Desember 2019 didapatkan hasil dengan jumlah 11,92%. Terus utility availability pada bulan Januari 2020 didapatkan pula hasil dengan jumlah 4,64%. Efisiensi kerja optimum pada bulan Desember 2019 ini merupakan perkalian dari efektivitas, physical availability, dan utility, di mana pada bulan Desember yang tadi itu didapatkan poin 79,85 untuk efektivitasnya, terus untuk physical availability-nya didapatkan jumlah 99,35, lalu dikalikan dengan utility yang didapatkan pada bulan Desember juga dengan jumlah 11,92%, lalu didapatkan hasil 9,33%. Untuk pada efisiensi kerja optimum pada bulan Januari 2020 didapatkan efektivitas dengan perhitungan E dikali PA dikali Q dengan E-nya sebesar 79,20 dikali 99,52 lalu dikali dengan 4,64, maka dihasilkan jumlah 3,65%. Selanjutnya efisiensi rata-rata. Selanjutnya efisiensi rata-rata pada bulan Desember 2019 sebagai berikut, yaitu efisiensi rata-rata sama dengan E efektivitas
ditambah physical availability, lalu ditambah dengan utility, lalu dibagi 3, yaitu lalu dihasilkan data dengan jumlah 63,34%. Begitupun pada rata-rata pada bulan Januari 2020 didapatkan pula hasil yaitu 61,12%. Ini adalah korelasi produksi pada versus jam kerja pada bulan Desember 2019 dan pada bulan Januari 2020. Untuk menghitung korelasi antara produksi versus jam kerja menggunakan linear relationship, yang mana korelasi dinyatakan baik apabila variabel dihubungkan melalui garis linear menggunakan rumus yang menyatakan variabel terikat. Ini adalah korelasi yang didapatkan pada bulan Desember dan Januari produksi versus jam kerja. Selanjutnya korelasi produksi versus idle pada bulan Desember 2019 dan Januari 2020 didapatkan pula hasil sebagai berikut. Selanjutnya korelasi produksi versus delay pada bulan Desember 2019 dan Januari 2020 didapatkan hasil atau perhitungan seperti ini juga. Selanjutnya pada poin 5.6 faktor-faktor yang mempengaruhi produksi batubara unit crusher, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi itu pertama yaitu delay, no-call, waiting equipment, empty hopper, stock boulder, prepare stock, dan fuel. Kedua yaitu idle, diminta standby, P5M, pre-drying, change shift, dan rest time. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian selama 2 bulan mengenai kemampuan crushing plant PT SBA, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, untuk crusher pada bulan Desember 2019 memiliki efektivitas sebesar 79,85%. Physical mechanical availability-nya sebesar 99,35%, untuk utility-nya sebesar 11,92%, efisiensi optimumnya untuk efisiensi kerja rata-ratanya sebesar 63,34%, delay-nya 15,61 jam, dan idle-nya sebesar 542 jam. Untuk perawatannya selama bulan Desember sebesar 4 jam. Crusher pada bulan Januari 2020 memiliki efektivitas sebesar 79,20%, physical mechanical availability-nya sebesar 99,52%, utility-nya 4,64%, efisiensi optimumnya enggak kelihatan di sini. Selanjutnya untuk efisiensi kerja rata-rata sebesar 61,12%, delay-nya sebesar 5,95 per jam, dan idle-nya 584,4 jam. Untuk perawatannya pada bulan Januari 2020 sebesar 3 jam. Nilai produksi harian dan hambatan crusher selama 2 bulan diperoleh nilai produksi crusher pada bulan Desember sebesar 14.721 ton dengan total hambatan crusher sebesar 559,16 jam. Nilai produksi crusher pada bulan Januari 2020 sebesar 7.721 metrik ton dengan total hambatan crusher sebesar 598,45 jam. Hubungan korelasi dan antara jam kerja dan hambatan-hambatannya. Yang pertama, korelasi jam kerja terhadap produksi batubara pada bulan Desember 2011 diperoleh nilai sebesar
0,8794 dan pada bulan Januari 2020 nilai korelasi R sebesar 0,77391. Selanjutnya ini korelasi delay terhadap produksi pada bulan Desember 2019 diperoleh nilai R sebesar 0,624 dan pada bulan Januari 2020 nilai R sebesar 0,2309. Kriteria korelasi tinggi. Korelasi ideal terhadap produksi pada bulan Desember 2019 diperoleh nilai sebesar 0,7884 dan pada bulan Januari 2020 nilai R sebesar 0,8964. Kriteria korelasi rendah. Dilihat dari nilai efisiensi kerja rata-rata pada bulan Desember 2020 sebesar 63,34% dan pada bulan Januari 2020 sebesar 61,27%. Produksi batubara yang dihasilkan pada bulan Desember 2019 sebesar 14.721 ton dan pada bulan Januari 2020 sebesar 7.721 metrik ton dengan persentase sebesar 36,80% dan 19,30,32%. Artinya produksi pengolahan batubara belum mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini terjadi karena banyaknya waktu jam kerja yang terbuang. Sarannya yaitu hasil perhitungan data yang menunjukkan bahwa target produksi belum tercapai disebabkan terdapat hambatan-hambatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari cluster diantaranya seperti delay dan idle. Produksi unit promo saat ini masih bisa dioptimalkan sehingga diperlukan upaya peningkatan pada sistem produksi rangkaian unit crushing plant. Untuk maksud tersebut terdapat alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan peningkatan efektivitas kerja dan perbaikan waktu kerja produksi unit crushing plant. Ini adalah revisi yang diberikan pada seminar 2 yaitu sebagai berikut dari Pak Triyono STMMT. Untuk revisi pertama yaitu surat keterangan dari PT SBA sudah saya tambahkan di skripsi di bagian pertama, terus pernyataan keautentikan data sudah saya tambahkan juga. Untuk sari paragraf 4 sudah saya perbaiki. Selanjutnya sudah saya perbaiki Pak. Mohon maaf Pak. Selanjutnya revisi dari Ibu Samsidar Sultan MT STMT yaitu poin pertama yaitu maksud dan tujuan pertama analisis statistik manfaatnya bagi perusahaan. Selanjutnya narasi di kesimpulan apakah menunjukkan kesuksesan atau keuntungan bagi perusahaan. Dari Ibu Justina Honglawing STMSI revisinya nama pengarang tidak perlu italik dan seterusnya. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah kata. Sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Saudara Ali sudah mempresentasikan presentasinya 17 menit. Berarti cukup waktu yang diberikan ke Ali. Selanjutnya adalah tanya jawab atau pertanyaan dari para penguji. Nanti saya juga dan tentunya pengunjung kedua juga. Nanti Ali menjawab sebaik mungkin dan saya yakin kamu bisa melakukan itu sehingga akan nanti memberikan kepercayaan kepada para penguji bahwa kamu bisa menjawab dengan baik berdasarkan penelitian yang telah kamu lakukan. Siap Ali ya? Siap, Pak. Oke, baik. Untuk yang pertama Pak Triyono, apakah siap Pak Triyono? Ya, baik Pak Mul, siap. Oke, baik. Pak Triyono silakan disampaikan pertanyaan maupun saran yang harus dilakukan oleh Ali. Silakan Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Mul. Ali, Siap, Pak. yang pertama kita kilas balik dulu yang tadi perbaikan dari seminar 2 khususnya dari saya. Saya tadi sekilas melihat
itu data curah hujannya, apakah data primer atau data sekunder. Terus saya lihat di yang data sekarang itu, saya kok tidak melihat itu gitu ya, baik di data primer maupun data sekunder. Oh iya. Nah, ini kan merupakan data ya, saya nggak tahu. Iya. Sementara tadi di paling kanan sudah diperbaiki keterangannya, saya nggak, artinya mungkin nanti dicek lagi apa benar sudah diperbaiki atau belum gitu. Kalau saya lihat di sini sih nggak ada tertulis. Ya tadi Anda sampaikan bahwa data curah hujan masuk dalam data, ya. Di sini kan nggak ada gitu ya. Nah, dari kejadian ini saya nggak tahu yang lainnya. Mudah-mudahan sudah memang benar-benar sudah diperbaiki ya, Ali ya. Sudah Pak. Saya sudah tambahkan di bab. Ya, artinya kalau itu menurut Anda sudah diperbaiki, benar-benar sudah diperbaiki, nah ini saya hanya ngasih lihat contoh satu, Pak, sampel aja apa data curah hujan itu. Anda sampaikan masuk ke data primer atau sekunder tadi, tapi setelah saya cek di ini, setelah ini Anda tampilkan nggak ada gitu ya. Nah, ini tolong jadi perhatian ya, Li ya. Oh ya, siap Pak. Oke. Kemudian coba Anda buka maksud dan tujuannya di PowerPoint, Li. Maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan yang Anda tampilkan ini dengan yang ada di draft yang saya terima itu kok berbeda ya? Maksud dan tujuan yang ada di draft itu hanya 3, sementara di sini ada 6. Bisa dijelaskan apakah seperti apa ini, Li? Untuk maksud dan tujuannya Pak, yang ada di draft yang benar Pak, ini lupa saya perbaiki. Yang di lupa diperbaiki. Mohon maaf Pak. Jadi yang benar yang mana ini? Yang di draft? Hah? Yang di draft. Yang benar justru malah di draft. Yang ini berarti nggak benar nih, yang Anda sampaikan di PowerPoint ya. Artinya gini, Li, ini kan nanti kita akan membahas salah satunya dari maksud dan tujuan Anda ini harus fix dulu. Jangan sampai nanti ini jadi bias kita, diskusi kita ini gitu loh, Li. Karena ini salah satu acuan kita bahwa sesuai nggak nih penelitianmu, tercapai nggak maksud tujuan dari penelitianmu gitu, Li. Jadi yang benar yang mana sekali lagi, yang di draft atau benar ya yang di draft yang saya terima tuh hanya 3, betul ya, Li ya? Iya Pak. Nah, sementara di sini 6. Jadi yang benar yang mana, Li? Yang 6 atau yang 3? Atau ini sebenarnya sama aja, cuman ada apa perluasan kata-kata atau seperti apa, Li? Penjelasannya seperti apa, Li? Bonus ini Pak. Hah? Bonus. Enggak, artinya nanti kita kan membahas dari sini tuh, Dek. Artinya Iya. tercapai enggak tujuanmu nih gitu loh. Makanya kita harus fikskan dulu nih. Apakah yang 6 ini atau yang 3 yang saya terima di draft ini gitu loh. Yang 3, Pak. Yang 3. Yang di draft, mohon maaf. Oke, berarti mengetahui umpan, mengetahui faktor yang mempengaruhi efisiensi cluster dan analisis statistik itu ya, Li ya? Iya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, kamu coba buka halaman 18 di draftmu, Li. Ini tentang kegiatan penelitian. Ini kok saya lihat ada bahasa yang tidak konsisten dari bahasamu, draftmu redaksimu dengan tabel 1-1 itu. Bisa dilihat, Li? Sudah ketemu, Li? Halaman 18. Sudah, Pak. Sudah. Di situ kan kamu menyebutkan Desember 2019 ya? Iya, Pak. Sementara di tabel 1-1 itu tidak terlihat. Di tabel 1-1 itu
kamu mulainya di Januari ya 2020 ya. Nah, Ya. apakah kamu ini curi start atau seperti apa ini? Pak, mohon maaf Pak. Halaman berapa ya Pak tadi? 18 ya? 18. Di bab 3 ya itu ya Pak ya? Enggak, di bab 1 masih. Loh, ini tanggalnya di saya kok beda-beda nih. Maksudnya gimana? Di draft yang diberikan oleh Elsa ini untuk halaman 18 itu sudah masuk di bab 3, Pak. Jadi di sini dia Iya, sudah di sini. bicara masalah jenis-jenis crusher dan sebagainya. Apa berbedakah draft yang dikasih ke saya? Gimana penjelasannya? Kalau saya lihat ini kok 18 ya di tabel nih. Yang di draft saya Pak, halaman 18 sudah masuk di bab 3 Pak. Tuh, ini saya 18 ini tabel nih. Tabel 11. 17 itu 17 itu diagram alir. Beda nih Pak. Kalau 17 di sini udah masuk di penambangan batu bara, coal atau aktivitas penambangan. Tuh Bapak dapat yang mana tuh Pak draftnya? Aku nggak ngerti. Aku dapat dikirim Elsa juga. Bahkan di blok hitam blok hitam terus ada tulisannya warna putih nih. Oke lah, terlepas dari itu ini Di bab 1 itu Pak. redaksinya itu, Iya, untuk yang di draft saya ada di bab 1 Bu. Iya, bab 1 halaman 18. Bab 1 tentang apa tuh? Bab 1 kan Untuk yang di tabel kegiatannya itu. Pak. Tabel kegiatan penelitian. Waktu penelitian Anda kan menyebutkan di situ Desember 2019 sampai awal bulan Januari, tapi di tabel tidak ada Desember. Kita yang membaca ini berarti Anda curi start ini. Artinya di Desember udah ambil data, atau Desember itu data primer atau data sekunder? Data sekunder Pak. Kamu udah ambil data di Desember? Sudah Pak. Nah, kan kalau orang melihatnya kamu ini kayak curi start di tabel enggak ada di Desember. Nah, maksud saya gini Li, harus lebih teliti lagi ya, artinya nanti orang yang membaca ini lebih yakin apa yang kamu tulis. Ini kayaknya sederhana, tetapi jangan disepelekan hal seperti ini gitu. Sederhananya gini, yang kayak gini aja kamu kurang teliti, apalagi yang perlu yang lebih teliti lagi kayak perhitungan dan sebagainya gitu. Jadi mindset yang baca ini sudah bahasanya ragu gitu ya. Termasuk biasanya itu kan dimasukkan kayak ini kayaknya yang kamu masukkan hanya pada saat di perusahaan ya, kan tentunya juga ada proses kayak bimbingan, presentasi itu sehingga nanti kita akan lihat kok Anda selesai di Februari tapi Anda sidang di Desember gitu loh kan, jadi ini ada waktu yang luas kan, jadi bahan pertanyaan juga Li. Ternyata kan ada proses yang belum kamu masukkan di sini ya. Oke, jadi tabel nanti tolong disesuaikan Li ya. Ya Pak. Jun udah. Oke. Nah kemudian ke pengertian Li. Coba buka di kesimpulan tadi Li. Saya agak terlambat nyatetnya nih. Ada idle, ada apa tadi ini? Ada perawatan ya. Coba di kesimpulan Li. Sudah Pak. Enggak di mana nih? Di slide-mu tadi. Oh, di slide Pak ya. Di PowerPoint. Ini Pak. Oke, yang idle. Yang ini. Mana ya bahasanya, ada idle, ada perawatan, mana ya Li ya? Oh, yang ini Pak. Di kesimpulan tadi saya bacanya. Nah ini nih. Oke, ada delay 5, ada delay itu 5,95 jam ya. Kemudian idle
Idle itu 588,4 dan perawatan ya. Li, Iya, Pak. bisa dijelaskan perbedaan dari masing-masing ini, Li? Untuk delaynya, Pak. Ya, antara delay, idle, dan perawatan. Dihubungkan dengan tabel si Awang Suwandi itu. Anda kan pakai Awang Suwandi kan? Ya, Pak. Bisa dijelaskan, Li? Untuk yang delaynya sebesar 15,61 jam ini, Pak, saya dapatkan dari hasil perhitungan data selama ini delaynya ini, atau pengertian delay dulu lah, Li. Coba pengertian delay itu seperti apa, contohnya apa? bentar. Untuk delay, Pak, waktu hambatan yang mengakibatkan alat terhenti beroperasi atau dalam kondisi tidak digunakan, Pak. Itu delay ya? Iya, Pak. Contohnya apa? Aktual di waktu Anda praktek apa? Untuk delaynya di sini, Pak, ada no call, waiting equipment, empty hopper, tabulder, prepare stop, fuel, pengisian bahan bakar, Pak, untuk delaynya. Oke, itu delay ya. Iya. Kemudian balik lagi ke sebelumnya itu. Yang idle 588. Apa itu idle? Waktu hambatnya yang mengakibatkan alat terhenti beroperasi atau dalam kondisi tidak digunakan, sementara alat itu tidak dalam keadaan rusak, Pak. Oke, contohnya apa? Diminta standby, ready frying, pergantian shift, istirahat makan. Itu teorinya ya, Li? Iya, Pak. Enggak, aktualnya. Waktu kamu ngambil data di lapangan, itu kalau saya baca itu, saya lihat itu teorinya si Awang Suwandi. Enggak, aktualnya. Aktual di lapangan itu yang kategori idle itu apa? Yang di lapangan ya di situ, Pak. Saya tidak. Halo? Iya, Pak. Yang di lapangan apa? Terjadi hujan juga sehingga berhenti? Terjadi, Pak. Ada juga? Ada. Kemudian yang apa? Rapat ada juga? Rapat ada, Pak, tiap untuk awal kerja, Pak. Tiap pagi, Pak. Tidak ada operator? Tidak ada operator. Ada nggak? Kalau di teorinya Awang Suwandi kan ini yang masuk idle kan tidak ada operator. Apakah pada aktual kamu itu juga tidak ada operator juga terjadi? Tidak terjadi, Pak. Ada. Operatornya. Ada? Iya, Pak. Nah, kemudian diminta standby. Ada juga? Ada, Pak. Ada. Nah, pertanyaan saya, kenapa diminta standby? Untuk kondisi di lapangan yang terjadi, Pak, kenapa diminta standby? Karena tidak adanya kegiatan produksi batubara yang dilakukan, Pak. Oh, nggak ada umpan ya? Iya, nggak ada umpannya, Pak. Oh ya, oke. Kemudian perawatan itu masuk apa nih? Contohnya apa di lapangan? Sama, nah itu perawatan 3 jam. Perawatan yang di lapangan yang saya temukan yaitu seperti pembersihan, terus pengisian bahan bakar. Loh, pengisian bahan bakar kan tadi delay. Oh iya, Pak. Oke, ya gimana? Tadi kamu di delay, nanti tak double. Karena gini, saya lihat faktor utama yang menyebabkan tidak terjadinya target adalah ini gitu loh.
apa betul kan gitu ya, kita kan gitulah arah pertanyaan saya itu ke sana, Li. Artinya dari pengambilan data harus benar dulu nih untuk memilah-milah itu gitu loh. Jadi gimana yang perawatan waktu di lapangannya apa yang terjadi pada saat di lapangan kamu ambil data itu? Halo Li, dengar Li? Iya Pak. Ahli perawatan itu masuk dalam IDAL bukan? Perawatan tidak Pak. Oke, good. Tidak. Oke, Yawang Suandi juga mengatakan tidak. Ya, pertanyaan saya, waktu di lapangan itu apa aktualnya? Bahwa, oh ini berarti kamu masukkan ke perawatan. Di cycle time-nya, kan kamu ngukur cycle time toh. Nah, yang kategori perawatan itu dalam kondisi seperti apa gitu loh. Apa yang terjadi saat itu gitu loh. Sehingga kamu bisa ini masukkan sampai 3 jam gitu loh. Coba lagi nanti dilihat di cycle time-mu ya. Iya Pak. Nah, 3 jam itu dari mana? Nah, pertanyaan terakhir saya, nilai ini untuk 1 bulan atau untuk 2 bulan ya? Untuk 1 bulan Pak, untuk masing-masing ini. Nah, sementara kalau ini 1 bulan, berarti kan harusnya ada 2 dong. Ini di bulan, ini bulan Januari. Iya, sorry. Di sini ya, ada Desember. Oke. Ya, saya yang salah ini per bulan, oke ya. Oke, jadi itu nanti tolong dicek ya. Nah, artinya kalau memang ini kondisinya seperti ini kan yang paling besar di delay ya. Delay itu kalau saya lihat itu faktor manusianya itu, ya artinya ketidaktercapaian ini nanti lebih ke kedisiplinan. Mungkin kalau kamu lebih telaah lagi itu ada rapat, terus ada istirahat, di mana yang paling banyaknya itu dipilah-pilah lagi di cycle time-nya ya, sehingga ini bisa jadi masukan, bukannya ini yang terbesar ini gitu, tapi dirinci lagi delay-nya itu kan tadi ada berbagai macam ya yang kamu sampaikan ya. Nah, di mana yang paling besar gitu loh ya. Apakah karena tidak ada operator atau rapatnya terlalu lama? Nanti kamu pilah-pilah lagi tuh, sehingga nanti bisa jadi masukan ke perusahaan bahwa ini adalah yang paling faktor yang karena hanya berapa persen tadi ya kan jauh sekali dari target produksi kan gitu ya. Kecuali breakdown, kecuali standby, itu mungkin ya bisa jadi masukan juga, tapi bukan ke main errornya, tapi kalau saya lihat ini di manusianya ini gitu loh ya, katakanlah di kedisiplinan karyawan. Oke, kemudian Li, saya tadi kurang jelas ya kamu waktu menjelaskan masalah korelasi, padahal ini juga sebagai bahan analisis ya. Bisa dibuka lagi Li tampilan korelasi Li. Nah, satu aja saya mau coba jelasin Li, kamu secara detail, secara rinci, termasuk kenapa kamu tarik garis di situ. Boleh nggak saya tarik garis di sampingnya? Artinya nilainya akan berubah nggak itu? Sampai gimana cara dapat R-nya 0,739 itu dapat dari mana gitu. Bisa dijelaskan ulang Li, secara rinci Li, detail Li. Baik Pak. Ini untuk produksi versus jam kerjanya, korelasi produksi versus jam kerja pada bulan Desember, korelasi produksi versus ideal pada bulan Desember tahun. Enggak, yang pertama aja, yang pertama tadi. Nah ini Desember nanti tambahin 2019. Udah satu tabel aja, jelasin. Tapi detail gitu loh. Iya Pak. Untuk di sini dapat dilihat bahwa korelasi yang dihasilkan
Datanya berarti apa, Li? Data yang kamu ambil berupa data apa dan data apa, Li? Data produksinya, Pak. Lalu saya ambil juga data jam kerja yang terjadi selama bulan Desember, Pak. Terus jam kerja itu berarti jam ya, satuannya jam ya. Iya. Nanti kalau dia oke, itu ada berapa jam kerja? Kamu hitung per tiap jam atau per berapa jam? Yang ini, Pak. Yang titik biru itu. Untuk perharinya, Pak. Untuk yang variabelnya ini. Iya, ini kamu sampai dapat titik ini, saya nggak bisa ya. Untuk dapat titik ini, Li, ini hitungannya per jam atau per berapa menit atau apa? Ini kan kalau 0, 2, 4, 6 ini kan menunjukkan jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam kan itu. Nah, saya mau tanya, katakanlah satu titik ini ada, kamu hitungnya tiap berapa waktu nih? Per jam, Pak. Per jam? Iya. Berarti jam pertama, jam kedua, jam ketiga itu? Yang betul. Bulan Desember ini, Pak ya? Iya. Berarti kamu ini jam pertama sekian produksinya, jam kedua sekian produksinya sampai jam ke-8 gitu? Bukan, Pak. Ini untuk perharinya ini, Pak. Yang kok per hari? Enggak loh ini loh. Ini loh, saya maunya satu tabel aja ini. Saya mau tapi saya pengen yang jelas gitu loh. Ini kan ada jam versus produksi ya. Oke? Nah, ini di sumbu X ini ada 2, 4, 6, 8. Kan ini jam kedua, jam keempat, jam ke-6 kan gitu ya? Oke? Ya, Pak. Nah, pertanyaan saya, ini kamu ngeplotkannya ini per waktu berapa? 1 jam kah? 30 menit kah? Per jam, Pak. Atau berapa? Per jam, Pak. Kalau per jam berarti hanya ada 8 titik, tapi ini lebih dari 8 titik nih. Ya, kalau kamu bilang per jam, Pak, berarti jam pertama 1 titik, jam kedua 1 titik, berarti totalnya harusnya 8. Sementara ini kalau saya lihat lebih dari 8 titik ini. Ya, kemudian kalau dia saya makanya tadi tanya berapa waktunya. Kalau saya plotkan ke 8 ini dia kok nggak pas di 8 gitu. Mohon maaf, bisa saya bukakan Excel-nya, Pak? Biar lebih jelas. Enggak, ini aja jelasin di sininya aja. Jelasin ininya aja. Saya hanya mau melihat pemahaman kamu terhadap grafik ini gitu loh. Kalau kamu bilang tadi per jam, berarti ini yang biru ini hanya ada 8 titik aja. Tapi ini aktualnya lebih dari 8 titik. Makanya di awal saya tanya, per berapa waktu ini? Gitu. Oke, nanti kamu cek lagi ya, ini per berapanya. Kemudian, kenapa garisnya ini di sini ya? Ini yang buat program atau kamu? Ini saya langsung hitung di program, Pak. Artinya program ini yang menunjukkan garisnya di sini gitu ya? Iya, Pak. Nah, kenapa nggak di sini program itu? Untuk cara menghitungnya, Pak? Enggak, garisnya ini. Kenapa di program kok ada di sini ya? Kamu lihat kursor saya nggak ya, Li? Ini kursor saya bergerak? Hah? Tidak, Pak. Nggak ngeliat ya? Iya. Atau gitu ya? Saya udah yakin aja. Ini kenapa di sini ya? Kenapa dia nggak di bawahnya atau di atasnya ya? Garis ini, si program anunya di situ. Dasarnya apa ya? Kamu harus ngerti juga nih. Jangan sampai dibohongin program. Atau mungkin datanya ada yang salah, kan program hanya ngikutin aja. Kenapa dia ada di sini gitu loh pertanyaan saya. Kenapa nggak di bawahnya atau di atasnya gitu? Sudutnya kenapa nggak tegak atau landai gitu loh? Kenapa kok ini kesannya 45 derajat ya? Atau
tengah-tengahnya ini. Kenapa ya? Apalagi kalau saya sebandingkan dengan sampingnya kok kurang lebih sama juga nih gitu. Artinya yang penting Anda tahu teorinya sebenarnya. Kata kuncinya Anda harus ngerti teorinya. Kenapa dia garis linearnya di situ. Oke. Terus untuk mendapatkan Y itu 300 kali 4X plus 26,30 itu bisa dijelaskan, Li? Angka-angka itu, Li. Terus R kuadrat sama dengan 0,879 itu dari mana dapatnya? Terus kemudian setelah itu apa arti dari itu kan gitu ya yang terpenting juga. Ya, nanti kamu pelajarin lagi, Li, ya. Dari mana? Jadi, maksud saya gini, Li, nanti level kamu tuh bukan sebagai, saya sering katakan, S1 tuh bukan operator, tapi editor, ya, editor. Nah, dasar dari editor ya benar-benar Pak memahami itu. Kita, oh ini kita bisa menentukan ini salah atau benar, ya kita harus tahu dulu teorinya ini seperti apa. Kalau operator ya pokoknya dimasukin ya jadinya seperti apa ya itu tugas operator. Tapi kamu editor, ya bener nggak nih grafik ini kan gitu ya. Supaya kamu bisa jadi editor yang bagus, teorimu kamu kuatkan, ya kamu pahami betul gitu, ya. Nah yang terakhir, coba lihat di Sari, di Sari. Ini sebenarnya juga ada, kamu udah sering di Sari, Sari itu kan saran, Sari. Di awal, Li, ini juga hubungannya dengan di awal slide, Li, di bagian Sari, Li. Saya nggak masukkan di sini, Pak. Di draft. Ada di draft, Pak. Oh, sorry, berarti saya salah. Nah, gini, Li, benar. Ini yang catat. Kamu udah lihat Sari di draft ya? Sudah, Pak. Oke, ini sebenarnya hubungannya dengan pemahaman teoritismu juga nih. Ri, kamu tahu paragraf ya? Di Sari itu ada, coba ada di paragraf 3 dan 4, itu bisa kamu jelaskan, Ri. Hubungan antara paragraf 3 dan paragraf 4. Paragraf 3 dengan 4 ya? Dari hasil pengamatan Paragraf 3 itu kan menjelaskan nilai-nilai hasil perhitunganmu juga, ya. Iya, Pak. Nah, kemudian paragraf 4 itu menjelaskan hasil produksinya, ya. Artinya gini, kalau saya sederhanakan, apa hubungannya antara teorimu itu, ya, hasil hitungan itu, ada macam-macam itu dengan hasilnya itu, Li. Saya kasih contoh gini deh. Itu kan dia physical affability-nya ya. FA-nya itu berapa nilainya? Physical affability-nya 90-an ya. Iya, 99,35%, Pak. Kamu tadi maksud saya gini, kamu menjelaskan dari segi physical affability sekian, menunjukkan bahwa alatnya adalah bagus. Oh, dari ini. Nah, hubungannya dengan produksimu yang kita jadi konsentrasi bahwa itu tidak tercapai gitu loh. Berarti kata kunci artinya kan kamu harus kupas satu-satu tuh. Meskipun tadi oke lah yang faktor utamanya adalah di terhentinya tadi ya. Entah itu idle, entah itu delay atau perawatan. Tapi saya tadi mau melihat kamu bahwa gimana pemahaman kamu terhadap teoritisnya itu, ada FA, ada UA gitu. Hubungannya dengan nilainya itu kamu hubungkan dengan hasil yang di paragraf 4 tadi.
kamu bisa nggak coba jelasinnya gimana? Nah, tadi udah saya kasih contoh tuh. Oh, dari nilai ini artinya ini, sekian nilainya, oh ini produksinya ini, hubungannya dengan hasil seperti apa gitu. Pertanyaan saya bisa kamu pahami nggak, Li? Bisa, Pak, bisa. Artinya tinggal kamu jawabnya ya. Jangan Iya. sampai kamu dengan pertanyaan saja bingung lah, apalagi untuk menjawabnya. Sekarang kan kamu katakan pertanyaannya sudah ngerti, sekarang kamu tinggal jawabnya gimana? Untuk physical ability-nya 79,85% ini, Pak. Tadi kan di awal sudah saya jelaskan, ini didapatkan dari hasil pembagian, yaitu dari Mungkin yang lebih utama lagi bukan dapatnya, tapi apa arti dari physical ability yang nilainya sekian itu, Li? Mungkin arahnya ke sana, Li. Ini dalam rangka analisis juga loh, Li. Sebagai editor juga nih, saya selalu mengatakan kalian lulus ini sebagai editor ya, artinya harus ngerti juga dulu nih pemahaman arti itu, harus nilai segitu gitu loh, Li. Bukan dapatnya dari mana, kalau dapatnya itu operator bisa masukin angka-angkanya bisa gitu. Tapi apa arti nilai segitu gitu loh. Oke Pak Mul, saya cukup Pak Mul. Baik. Nanti dipelajari lagi ya Ali ya. Oke, baik Pak Triyono, ada beberapa pertanyaan. 6 pertanyaan. Ali belum bisa menjawab dengan meyakinkan, terutama grafik yang dihasilkan. Ali nanti silakan belajar kembali Ali ya. Mungkin juga tulisan-tulisan dicek kembali nanti Ali. Baik Pak Triyono, terima kasih pertanyaan dan masukannya. Berikut ke Bu Samsidar ya. Bu Samsidar siap? Ya Pak. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ali. Ya, Bu. Saya mulai dari koreksi dulu deh. Koreksi ya. Nanti saya bertanya. Jadi, Li, ini ya. di Sari, saya nggak melihat dari isinya apa yang kamu tulis, karena saya ngelihat ini kayaknya ngepaste dari isi draft kamu. Ya. Betul, Bu. Dan di sini kalau bisa antara spasi marginnya itu coba deh kamu lihat lagi. Ya, kalau menulis Sari itu sebenarnya esensi Sari itu seperti apa? Apa sih yang kamu mau tulis? Nah, kaitannya Sari ini dengan judul dan tujuan penelitian kamu harus terakumulasi di sini. Artinya gini, orang sudah sekali membaca Sarimu ini kan orang udah tahu nih, Li. Orang udah tahu, oh dia mau larinya ke arah mungkin mekanisme pelaksanaannya atau cara menganalisisnya. Nah, terserah tergantung dari si alinya intensitasnya mau kemana. Nah, suara saya terdengar kan, Li? Dengar, Bu. Dengar. Oke. Kemudian di kata pengantar nih, Li. Di kata pengantar. Kalau sekarang ini bulan apa ya, Li? Bulan Desember, Bu. Nah, di sini masih tertulis 2 Juli 2020. Nah, kemudian ini yang nulis siapa? Kamu atau orang lain? Saya, Bu, saya. Harus ada nama kamu di sini, bukan penulis doang. Ya, harus ada nama kamu. Tanggal menyesuaikan dengan saat ini kamu lagi presentasi kapan. Iya. Kemudian kata spasi apa yang kamu buat itu harus kamu perhatikan. Ya, saya lihat ini antara spasi di daftar isi kamu dengan yang di tempat antara bab 3 dengan bab 4 ini spasinya berbeda-beda. Mungkin ini 1,5, yang bab 4 ini spasinya 2. Jadi agak terlihat renggang sekali. Kemudian
Saya lihat di sini, Li, di daftar pustaka kamu tuh cuman sedikit sekali. Tetapi saya lihat di isi dari draft kamu ini banyak sekali daftar pustaka yang belum terakumulasi di situ, terutama daftar pustaka yang dalam bahasa Inggris ya, atau memang pustaka luar ya. Oh iya, Bu. Nah, solusinya saya ngasih solusi juga nih, walaupun saya kritik kamu, solusinya juga harus ada. Jadi saya solusinya coba deh kamu buat secara otomatis ya, otomatis. Jadi ketika kamu mau menulis, kamu terserah deh mau pakai sistemnya siapa, terserah. Jadi di Word itu sudah punya fasilitas untuk referensi menulis secara otomatis, baik itu daftar pustaka kamu dan daftar referensi kamu, sehingga tidak terlewatkan semuanya. Tujuannya tidak terlewatkan apa yang kamu tulis itu ada di daftar pustaka kamu. Jadi kamu tinggal melihat akumulasi semua, dan saya mengeceknya enak, satu demi satu ada semua. Ini saya lihat ada beberapa yang nggak masuk gitu. Bahkan kalau dibilang mungkin kamu bisa jadi 2 lembar nih untuk daftar pustaka kamu. Nah, itu solusi saya buat kamu ya. Jadi kamu belajarlah yang kekinian lah, bagaimana cara menulis yang baik supaya tujuannya mempermudah kamu. Di sini kamu saya lihat asik ngepes dari tempat lain, tapi kamu lupa bahwa kamu punya satu tugas, yaitu merangkum semuanya, termasuk si daftar pustaka ini. Oh ya, Lik, ini yang baca kan bukan kita aja nih, Lik. Bukan saya, dosen-dosen, atau yang lainnya. Tapi mungkin dari luar, ya ikut juga membaca. Jadi ketika dia menelusuri referensi kamu, jelas. Ya, paham ini Karin? Iya, Bu. Siap, Bu. Oke ya, banyak sekali di sini. Spasi-spasi, rata kiri, rata kanan. Saya lihat kamu belum menuangkan secara totalitas kamu di dalam tulisan kamu di sini. Artinya kamu belum menjiwai apa yang kamu tulis ini. Karena gini, Li, satu penelitian atau satu ini harus dijiwai dulu. Dijiwai itu arti kata gini, kamu paham maksud dan tujuan kamu dalam meneliti. Itulah gunanya bab 1. Bab 1 itu adalah esensi pola pikir yang akan kamu tuangkan dan dijabarkan di dalam bab-bab berikutnya. Ya, Li, paham? Ya, paham, Bu. Paham. Oke. Kemudian di halaman 4 ini ya, di halaman 4, di sini saya lihat ada garis-garis yang kurang jelas dan tujuannya apa ya. Jadi mungkin kamu membagi ya, tapi saya nggak lihat arti pembagiannya apa. Kemudian untuk data primer ini terang, apakah data primer ini kamu hanya mengambil ini saja untuk melakukan analisis? Mohon maaf, Bu, nggak jelas. Iya, nih saya pakai HP, jadi ini kurang mantap nih karena wifi-nya kurang nih. Kira-kira sudah jelas ini? Sudah, Bu, sudah. Jelas ya? Jadi di halaman 4 bisa kamu lihat. Bisa, Bu, bisa. Nah, di situ ada garis-garis putus-putus. Oh iya, Ada Bu. garis putus. Kamu lihat kan? Itu tujuannya apa itu? Untuk membagi, Bu. Membagi apa? Nah, kalau kamu memang tujuannya membagi, artinya di sini harus kamu beri keterangan. Step 1, dalam rangka observasi, perumusan masalah, dan sebagainya. Kemudian yang step berikutnya atau di kolom 2 yang di tengah ini, itu adalah proses pengambilan data. Dan yang terakhir ini adalah hasil. Nah, yang menjadi pertanyaan di saya di sini, di kolom terakhir ini adalah hasil, sedangkan di presentasimu tadi berbeda.
Kamu mau pakai yang mana, Nelly? Kamu mau pakai yang di draft kamu atau yang di di hasil presentasi kamu tadi ini? Coba kamu lihat yang presentasimu ini apa? Yang bagian apa itu? Apa alur kerjamu itu, alur kerja. Coba dilihat lagi ya itu tadi. Nah ini di bawahnya sini tuh dalam bentuk laporan. Laporan tuh sama hasil sama nggak? Itu ada satu lagi pengolahan, tahap pengolahan belum ada itu, tiba-tiba langsung laporan. Iya. Kan data itu harus diolah dulu, gimana cara mengolahnya itu. Iya, tiba-tiba langsung laporan. Kamu pakai yang mana, Nili? Pakai yang di presentasi kamu atau yang di ini? Karena saya lihat ada beberapa yang berbeda ini. Yang di draft, Bu. Oke, yang di draft ya. Jadi ya. Ini hasilnya hasil apa maksudnya ini? Hasil penelitian, Bu, untuk apa? Apa? Gimana, Li? Hasil penelitiannya, Bu. Hasil penelitian. Iya. Oke, kalau memang mau bilang hasil penelitian. Jadi lebih jelas lagi ya hasil penelitian ya. Nanti mungkin bisa komunikasi dengan Pak Mul selaku pembimbingnya untuk lebih mempertegas ini maksudnya apa hasil ya. Kemudian nanti saya kembali lagi ke data primer ya. Tapi nanti kita next lagi. Nah, ini di halaman 5 lagi gambarnya ini turun bawah. Harusnya kan menjelaskan gambar-gambar 1.1 itu posisinya dekat dengan gambarnya. Jadi ini turun ke bawah. Saya lihat memang kamu kurang teliti dalam hal mengedit, kemudian merapikan tulisanmu sendiri, rata kiri dan rata kanan, kemudian sama juga isi dari tulisanmu ini dengan table ataupun dengan gambar itu kurang ada korelasinya yang mana tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau dibilang ya antara si tulisan sama si tabel. Kemudian saya masuk di pertanyaan ya. Saya masuk di pertanyaan baik. Ini kita balik. Seterusnya itu nanti di bagian-bagian bawah juga saya sudah memberi catatan di draft kamu, nanti saya share. Selanjutnya saya langsung ke pertanyaan ya. Jadi ini saya balik ke bab 1. Di bab 1 ini kan maksud dan tujuan kamu mengetahui umpan, produk, dan hambatan crusher. Kemudian mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi crusher. Kemudian yang ketiga, analisis statistik produksi batubara akibat faktor yang berpengaruh. Bisa nggak kamu jelaskan satu demi satu alur kerja? Poin 1 itu mengetahui umpan, produk, hambatan crusher itu seperti apa sih? Kemudian yang kedua juga begitu, dan yang ketiga bagaimana cara kamu menganalisis produksi batubara yang nantinya saya pinginnya kamu ngejelasin tadi yang di halaman berapa ya tadi yang ditanya sama Pak Triyono itu kaitannya. Oke, bisa dimulai dengan nomor 1 dan nomor 2 dulu. Untuk yang poin pertama yaitu mengetahui umpan, produk, dan hambatan crusher. Ini untuk mengetahui umpan yang saya lakukan di lapangan yaitu bagaimana cara mendapatkan jumlah umpan yang didapatkan selama kegiatan processing yang dilakukan, Bu, yaitu dengan mengambil data dari timbangan, terus lalu selanjutnya saya sesuaikan dengan data yang saya dapatkan, terus jumlah produk yang dihasilkan produksi batubaranya, terus hambatan apa saja yang terjadi selama kegiatan penemukan batubara di lapangan, seperti delnya, delaynya, dan yang lain, Bu.
Terus yang poin kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Sebentar, yang nomor satu iya, dulu. Yang umpan ini ada nggak data umpan itu yang mana? Terus data hambatan-hambatan apa aja itu yang mana? Ada tertuang nggak di tulisan kamu? Umpannya itu seperti apa? Produknya itu yang bagaimana, yang diinginkan, kemudian hambatan crusher itu ada nggak? Ada nggak? Ada, Bu. Apa? Ada. Ada. Disebutkan aja halaman berapa, saya cari di sini. Ada? Umpan itu umpan yang bagaimana yang kamu maksud di sini? Saya dari tadi juga nyari umpan nih. Umpan ini apa ini? Halaman. Ada nggak, Li? Sebentar. Saya tuangkan dalam bentuk tabel, Bu, pada halaman 48. Halaman 48. 48. Di tabelnya ada umpan yang didapatkan pada tanggal 1 bulan 12 2019 sebesar 1.649 metrik ton. Kemudian terus saya sambil ini. Untuk delapan. Oh ini. Nah ini umpan ini umpan yang bagaimana ya? Bisa jelaskan nggak umpannya ini? ini saya dapatkan dari data timbangan, Bu. Pengertian umpanmu di sini apa sih sebenarnya umpan? Kemudian halo? Iya, Bu. Umpan ini sebenarnya bagaimana sih bahasanya umpan ini? Ada nggak bahasa yang lebih tepat daripada umpan ini? Oke, nanti kalau kamu masih bingung, nanti coba kamu ini ya. Kamu cek lagi itu umpan itu sebenarnya apa aja, kemudian bisa nggak itu diganti bahasa umpan itu, karena kayaknya kurang realistis dengan data yang kamu maksud ini. Kemudian bentar ya, saya sambil naik ke atas lagi. Kemudian yang di bab berapa ini? Bab 2 ya. Bab 2. Nah, di bab 2 ini bisa dilihat di sini di halaman 10. Di halaman 10. Di sini kan kamu bilang secara geologi regional, di sini pada masa Miocene dan sebagainya. Kemudian di sini ada petanya di halaman 13. Kamu udah buka draftmu? Sudah, Bu. Halaman 13. Atau mungkin kamu bisa share draftmu di sini supaya kelihatan. Bentar, Bu. Jadi di draftmu ini
Kan di sini ada peta regional. Peta regional. Di draft kamu coba dibuka. Bisa? Bentar, Bu, saya buka. Ini kalau dilihat dari gambar kamu, saya langsung aja ya. Kalau dilihat dari gambar kamu di sini tidak memperlihatkan koordinatnya di mana, posisinya itu di mana. Hanya memang di sini kamu udah buat coupling sekian dan menunjukkan di sini adalah lokasi penelitian kamu berdasarkan data-data geologi yang kamu tampilkan. Artinya di sini sebenarnya informasinya ini kurang jelas, dalam arti kata kamu belum bisa memperlihatkan sebenarnya posisi penelitian kamu itu di mana. Nah, kan namanya penelitian itu kan jelas posisi koordinatnya di mana. Oh iya, Bu. Ya kan, Li? Iya, Bu. Sama dengan di gambar 2.2 halaman 14. Ini kan kamu di sini buat peta cekungan tersier. Ini petanya lengkap lagi. Itu referensinya dari mana kamu ngambilnya? Walaupun kamu ngambil secara online melalui link tertentu, tapi di sini harusnya kamu tampilkan juga. Nah, kamu mengambil link ini dari mana? Kemudian ambillah data itu yang sesuai atau yang jelas, baik itu tulisan, batas-batas, ya, terutama koordinat. Dan di sini juga untuk stratigrafi regional, di sini bisa dilihat, Li, kamu di sini tidak menunjukkan posisimu di mana. Kan kamu udah nyebutin tadi, kamu di formasi Pulau Balang, formasi apa lagi tadi? Pulau Balang dan Balikpapan, Pemaluan. Nah, kalau kamu di Pulau Balang dan Pemaluan, itu di sebelah mana? Sedangkan di sini kalau dilihat antara Pulau Balang dan Pemaluan itu ada ketidakselarasan. Nah, keterkaitannya itu di sini harusnya kamu jelaskan di draft kamu di halaman 14. Nah, harusnya kamu bisa jelasin posisinya itu di sini. Memang kalau saya lihat dari judul kamu kan kajian produksi batu bara pada unit tracing plan. Iya, Bu. Keterkaitan dengan itu sebenarnya harus cari tahu. Kan kamu di sini menampilkan data-data regional. Artinya harus kamu tunjukin nih relasinya di mana. Kamu tahu nggak ini relasinya apa nih? Kamu masukin data-data ini, kamu masukin materi-materi ini, itu kamu tahu nggak kaitannya apa? Halo, Li. Iya, Bu. Kamu tahu nggak ini yang di halaman 14 ini, kira-kira kamu masukin data ini sebenarnya untuk apa sih? Sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Sebagai landasan penelitian, landasan yang seperti apa yang kamu maksudkan? Sebagai bahan acuan, Bu. Ya, landasan acuan tuh sama, Iya. landasan acuan tuh sama. Tapi yang seperti apa, supaya bagaimana, sehingga kamu bisa mempertegas. Ada kaitan nggak sama quality? Ada kaitannya nggak sama produksi? Ada kaitan nggak sama keterdapatan? Ada nggak? Ada, Bu. Nah, itulah yang saya mau singgung di sini, bahwa benar kamu prodi teknik pertambangan, tapi ormu itu adalah di geologi.
kamu bisa berbicara tracing, kamu bisa berbicara apa, tapi selagi itu berkaitan dengan kebumian, geologi, artinya kamu punya nilai plus dibandingkan dengan orang sendiri. Ya, ini yang saya mau membuka pikiran juga dari banyak teman-teman kita, bahwa di teknik pertambangan itu hanya teknik pertambangan aja yang mau dijelasin, tapi di geologinya udah mulai dilupain nih, hanya sekitar menambah-nambah materi aja. Enggak, justru kamu di sini bisa memperkaya bahwa kamu punya nilai plus. Apa sih nilai plusmu? Bahwa kamu punya dasar geologi dan kamu punya basic yang lainnya, itu ilmu pertambangan. Jadi kamu plusnya 2. Ya, paham kan? Paham. Oke. Terus lanjut lagi di halaman 60. Halaman 60. Kalau di sini halaman berapa nih? Masalahnya antara lembar sheet dengan halaman ini berbeda nih. Bentar ya. Di manual masalahnya. Oke, di halaman 60 itu korelasi jam kerja versus produksi. Kemudian korelasi delay versus produksi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ini kan kamu dimaksud dan tujuan kamu itu kan melakukan analisis statistik produksi. Ya kan? Melakukan analisis statistik produksi. Bisa nggak kamu jelasin ke kami semua secara, mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi bisa nggak kamu jelaskan urutannya? Kenapa di sini harus kamu melakukan analisis korelasi jam kerja, dan kenapa juga kamu melakukan korelasi delay? Ini analisis statistik ini saya lakukan sebagai dasar untuk evaluasi kerja, Kenapa, Li? Ulang. Evaluasi statistik yang saya lakukan yaitu untuk digunakan sebagai dasar untuk evaluasi hasil kerja yang diperlukan, sehingga nanti untuk mendapatkan data yang benar dan berkualitas untuk menghasilkan output dan keputusan yang tepat. Suaranya agak dibesarkan. Oh iya. Ini kan kamu udah jelasin di situ untuk mengetahui evaluasi, mengambil suatu keputusan dan sebagainya, ya kan? Bisa nggak omongan kamu tadi itu kamu tuangkan dalam kesimpulanmu? Artinya di kesimpulan itu orang-orang udah nggak mau lihat lagi data ribet-ribet kayak gitu kan? Orang itu sudah mau melihat analisis kamu. Dalam arti kata kamu nggak usah bicara lagi masalah matematiknya, atau kamu bisa bicara angka per angka dan sedetil-detilnya, tapi kamu sudah bicara, sudah mengalir bahwa satu, umpannya seperti apa, kita mau produknya yang bagaimana, kemudian hambatan-hambatan kerasa penyelesaiannya seperti apa, kemudian faktor yang mempengaruhi efisiensi itu kita bisa dapat menangani dengan cara seperti apa, kemudian analisisnya ini berdasarkan ini, korelasi jam kerja dan korelasi delay produksi sangat membantu dalam hal mengambil suatu keputusan dan bla 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 bla. Itu yang saya maksud dari si kesimpulanmu. Artinya kesimpulanmu jangan seperti yang ini kayaknya kayak sama yang kemarin nih. Artinya kamu ada memotong statement saya yang kemarin-kemarin tidak tertuang dalam koreksi-koreksi saya, ya kan? Kemudian di sini saya koreksi lagi hasil analisis kamu nih. Kamu kan mau melakukan analisis,
kamu totalitas dalam hal menyusun data statistik. Di sini kan produksi versus jam kerja, ya kan? Iya, Bu. Per hari atau per jam atau per bagaimana nih sistemnya? Ini kan contoh nih di halaman 61. Contoh nih di halaman 61. Iya, Bu. Jam kerja 4,25. Ini satuannya apa? Jam ya? Iya, jam, Bu. Produksi satuannya apa? Ton. Ton, metrik ton. Oke. Ini 4,25, 2,5, 7,3 itu sistemnya ngambil datanya per bagaimana gitu. Ini total jam kerja selama 1 hari, Bu. Misal yang 4,25 ini jam kerja selama 1 hari, terus didapatkan pula produksi batu bara selama 1 hari itu sebesar 1.649 metrik ton. Kalau kamu statistik kamu ini data dasar statistik kamu ini apa yang kurang? Apa yang kurang? Tanggalnya, Bu. Iya, tanggalnya. Tanggal. Nah, jadi kalau kamu udah ngasih tanggal 1 poin di sini, tanggal dan satuan, kamu udah ngasih poin tanggal di sini. Ini kan Desember nih. Iya, Bu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di dalam Desember ini, 2019 ini hanya terjadi sekitar 19 kali pengamatan ya. Iya, Bu. Terjadi hanya 19 kali pengamatan. Nah, sisanya itu kenapa? Nah, itu kalau kamu ngasih data yang jelas, data yang terukur, orang udah bisa ngelihat kekurangan kamu di mana. Ya nggak? Iya, Bu. Saya nggak ngerti dengan produksi ini, dengan kayak gini, tapi kalau yang lain-lain mungkin saya masih bisa ngerti ya masalah geologinya ya. Kalau yang kayak gini saya nggak ngerti. Cuman saya hanya bisa ngelihat statistik yang kamu berikan ini kurang bisa merepresentasikan judul kamu. Jadi analisis yang kamu maksud di sini, maksud dan tujuan kamu ini belum tercapai kalau saya bilang. Ya. Terus ya, kenapa di sini hasil analisis kamu tidak tertuang? Ini langsung tiba-tiba tabel 5.2 produksi Januari 2020. Jadi sebelum kamu lompat ke Januari, kamu harusnya sudah analisis dulu per bulan ini. Bulan ini kamu udah analisis dulu, analisisnya ini kenapa? Kan tadi faktornya apa aja tadi? Umpan, apa lagi? Efisiensi, apa lagi? Dan sebagainya ya. Iya, Bu. Faktornya. Kamu dasar faktornya apa aja untuk menentukan dia ini produksinya, kajian produksinya kamu dasar analisisnya apa aja? Dasar analisisnya apa aja? Li? Iya, Bu. Saya nggak tahu. Tadi kamu udah nyebutin. Tinggal kamu ulang aja. Bingung? Ngeblank, mohon maaf. Nah. Jadi minum aqua. Yang mahasiswa yang kemarin kebelet pipis, yang sekarang bingung, aqua dong. Jadi itu Li, sehingga ketika kamu ada data seperti ini, kamu balik lagi ke faktor kamu itu apa, basicnya kamu yang kamu menjadikan penelitian itu apa, kamu tinggal cerita ulang, nulis ulang, jangan kebiasaan copy paste. Kalau kamu copy paste kamu bingung, akhirnya kayak gini, pada table 5.1 muncul lagi gambar 5.3, langsung table 5.2. Oh iya, Bu. Akibatnya kamu langsung merangkum dalam suatu tulisan antara Desember dan Januari di 2020. Perbandingannya juga di sini nggak ada nih. Di sini sebenarnya kamu sudah tulis nih, cuman dalam estetika penulisan itu tidak bisa langsung lompat begitu karena akan menimbulkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa di bulan Desember cuman 19,
bulan Januari di sini ada 7 atau 8 nih. Nah, gitu. Sehingga garis linear di sini, linear produksi kenapa lurus-lurus aja. Padahal di atas itu 19 data, di bawah itu 7 atau 8 data. Nah, itu harus bisa menjawab kenapa begitu datanya. Ya nggak, Li? Iya, Bu. Terus dalam menulis nggak boleh kosong. Ini kebanyakan datanya kosong. Kamu banyak buang-buang kertas. Nah, kemudian ini di kesimpulan ini sama ya, yang sama dengan yang tadi saya bicarakan, tolong dirubah. Kesimpulan tuh bukan seperti ini. Memang benar ini, cuman kamu lebih merangkum lagi bahasa esensinya seperti apa. Berdasarkan tujuan penelitian kamu, umpan produksi, hambatan, faktor, analisis statistik, dan sebagainya. Itu kamu tuangkan. Oke lah kalau saran ya, kalau sarana. Saran ini sebenarnya kamu bisa dapatkan dari sekiranya hasil analisis kamu punya perbandingan yang banyak, itu kamu pasti dapat banyak saran, ya. Nah, kemudian daftar pustaka tolong diotomatiskan aja biar membantu kamu sehingga banyak atau semua terakumulasi di daftar pustaka. Jadi kamu nggak usah repot. Oke, sekiranya itu aja Pak Mul. Ya, oke, baik. Baik Bu Samsidar, terima kasih koreksinya, 6 koreksi, kemudian ada beberapa pertanyaan. Enggak apa Ali, coba belajar di Word itu reference di manage source di bibliografinya. Bagus, jadi di daftar pustakanya harus sama jumlahnya dengan di dasar teori atau draft yang ada di tulisan yang ada di draft kamu. Coba kalau kamu bisa belajar itu lebih bagus Ali ya, memanage referensi daftar pustaka yang secara otomatis. Samsidar, terima kasih pertanyaan dan masukan untuk Ali. Ali masih juga belum bisa menjawab dengan percaya diri atau dengan baik. Selanjutnya ke Bu Istina, silakan Bu Istina, bisa mendengar? Bisa kedengaran ya suara saya? Kedengaran tidak? Oke. Lanjut, silakan Bu. Bisa, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh ya, untuk mengingatkan juga Ali, nanti setelah ini diperbaikin, jangan lupa dibuatkan papernya ya. Dari Pak Suntio kemarin mengharapkan segera dibuatkan papernya. Ini lumayan ya pertanyaan sebelumnya ini bikin pusing ya Ali ya. Ini saya nambah pusing lagi nih Ali. Oke, tadi kembali ke tabel kegiatan yang tadi sempat disinggung oleh Pak Triyono itu ya. Tadi kan disebut di situ tuh awal Desember sampai awal Januari. Mungkin lebih bagus ya kayaknya. Bisa disebutkan tanggalnya Li ya. Bisa nyari tanggal 1 sampai tanggal 30 berapa gitu Desember 2019 dan Januari gitu ya, dari tanggal berapa? Disebutkan begitu ya lebih pastinya. Jadi itu kayaknya bukan 2 bulan deh, cuman satu bulan lebih ya, tapi nggak nyampe. Kalau saya lihat di data yang kalau yang saya lihat di halaman berapa ini, bentar. Ada di tertunda, terhenti di halaman 55 itu juga masih bahasanya masih pelet-pelet gitu ya. 1 sampai 30 bulan Desember dan Januari 2019 sampai 2020. Kayaknya bingung gitu. Ini kok mau 1 tahun kayaknya gitu ya. Mungkin maksudnya di sini di bulan Desember 2019 sampai dengan di Januari 2020 begitu ya. Jadi saya bilang juga harus sebutkan tanggalnya. Jadi kalau bilang awal sama awal itu ada tanggal berapa begitu. Nah, kemudian di tertunda itu saya lihat tabel ya di halaman 55 itu tertundanya sampai tanggal 10 ya. Berarti benar nih sampai di awal Januari ya. Nah, tapi di terhentinya itu sampai tanggal 31 Januari 2020.
Nah, sementara tabel kegiatanmu itu 2 bulan, tapi Januari sama Februari. Kemungkinan mungkin salah diketik di itu ya, mungkin Desember dan Januari ya. Iya. Iya benar ya Ali? Iya, Bu. Iya, mungkin diperbaiki dulu ya, jadi bingung gitu bahasanya. Nah, itu untuk yang tabel tadi sudah saya cek, gitu ya. Sebutkan tanggalnya, perbaiki tabelnya ya, kemudian sesuaikan juga sama kesimpulannya gitu ya, depan sama belakang tuh harus beneran benar apa enggak gitu. Nah, oke. Kemudian ada yang lebih fatal lagi di sini, yang semestinya itu akan nanti hasilnya tidak menjadi dikatakan iya begitu. Coba lihat di halaman 40. Halaman 40 di sana itu kan mengatakan jika korelasi negatif gambarnya scatter plotnya begitu ya. Coba lihat. Kemudian yang positif bentuk scatter plot Anda bentuknya seperti itu. Coba Anda perhatikan di halaman 61, Anda cocokkan dengan halaman 40. Dari hasil skripsi Anda itu, Anda katakan bahwa korelasi positif dari jam kerja Krasser, tapi Anda lihat, scatter plotnya sudah benar apa tidak? Itu positif apa negatif berdasarkan dari halaman 40. Bentuk korelasinya. Halaman 61, Bu. Ya, itu kayaknya dasar teori Anda mengatakan kalau korelasi bentuknya gini loh, scatter plotnya, itu bisa dikatakan negatif, yang positif begini. Sekarang Anda lihat di halaman 61. Hasil yang Anda dapatkan dari perhitungan itu, dia mengatakan positif. Itu bentuk dari scatter plotnya. Kalau dilihat, diacukan ke halaman 40, benar atau enggak? Positif apa negatif itu? Negatif. Negatif ya. Itu kayaknya fatal sekali, Ali. Jadi, kata saya bilang, kenapa ini dikatakan positif? Sebenarnya hasil dari perhitungan Anda itu adalah negatif. Begitu. Berarti Ya, salah, no. Sampai kesimpulannya salah dong ya. Bagaimana, Ali? saya kelewatan juga kemarin, nggak sempat lihat itu. Setelah saya lihat, nah berarti ini banyak rombakannya ya? Iya, Bu. Ya, lumayan. Iya sih, saya nanya itu aja sih, karena tadi sudah di pertama yang fatal sekali tadi dari tanggal tadi ya, tanggalnya begitu. Nah, kemudian masih beda-beda gitu ya, dari halaman-halaman depan, tengah, belakang gitu, nggak sesuai begitu ya. Kemudian yang fatal sekali, Anda mengatakan ini positif, sementara hasilnya itu negatif begitu. Nah, ini lumayan nih nanti harus diplototin ya satu-satu gitu ya, antara hasil sama pembahasannya Anda cocokkan begitu ya. Oke. Mungkin itu dulu Pak Mul, karena lumayan fatal Pak, yang ternyata harus negatif dikatakan positif di sini Pak. Mungkin nanti bisa kita konsultasi ulang lagi, diperbaiki lagi begitu ya, Ali. Ya Pak, terima kasih. Baik, Bu Justina. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Pertanyaan dari saya, Ali. Bulan Desember dan Januari itu tidak memenuhi target yang diinginkan. Oke, kamu pernah cerita kondisinya begini-begini. Apakah pernah terjadi sebelumnya ya? November, Oktober di SBA begini? Belum, Pak. Untuk bulan-bulan sebelumnya belum pernah terjadi, Pak. Berarti baru ini aja ya, Desember Iya. sama Januari kondisinya cukup fatal begini ya. Ya. Produksinya tidak memenuhi target yang diinginkan ya. Ya, Bu. Oke, baik. Baik, nanti dicermati kembali Ali pertanyaan dari para penguji maupun saran-saran, nanti dicek kembali, diperbaiki agar draft yang kamu susun semakin rapi benar. Tadi seperti gambar-gambar peta jelas gitu ya. Semoga nanti Ali bisa dan harus memang membuat peta kesampaian daerah yang lebih informatif gitu.
Oke, baik Pak Triyono, Bu Samsidar, Bu Justina. Berikutnya adalah pertanyaan umum. Apakah ada pertanyaan umum? Silahkan. Pak Triyono, ada Satu pertanyaan aja, umum Pak. tidak? Ya, saya satu aja. Ali, bisa dijelaskan jenisnya dari batu bara seperti apa ya, Ali? Nesa batu bara Pak ya. Ya, aduh, Ali. Kamu meneliti batu bara tapi jenisnya batu bara nggak ngerti. Lagi di searching, Pak. Iya, sudah cukup, Pak Mul. Oke, baik Pak Triyono. Bu Samsidar, ada pertanyaan umum, Bu Samsidar? Nah, nanti nggak dijawab, Pak. Udah blank dia dulu. Ali ini udah, aduh. Bu Justina ada pertanyaan umum tidak? Ali, sorry, tadi masih di itu saya lupa tadi Pak. Yang buat Ali ya, Boleh, ada silakan. yang tertunda sama yang terhenti tadi ya. Tadi saya lewat di halaman 59 ya, Li. Itu nanti kita sambung aja pas nanti ya. Karena mengatakan kalau terhenti itu kan karena apa ada hambatan gitu ya Pak. Ternyata di sini kan karena sholat Jumat, apakah itu sudah termasuk nanti terhenti? Sebenarnya kayaknya bukan deh Pak. Kan itu yang Itu tadi yang saya khawatirkan, Bu. Betul. Itu aja tambahannya ya. Iya Bu. Konsultasi ulang aja lagi Pak. Oke Pak, itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Triyono, Bu Samsidar, Bu Justina atas kehadirannya di Seminar 3 Ali dan masukan dan pertanyaan-pertanyaan. Ali, silakan nanti cermati kembali pertanyaan dan terutama koreksi dari para penguji ya, Ali ya. Ya, Pak. Saya pikir itu aja untuk seminar kali ini. Jangan lupa nanti para penguji untuk memberikan nilai di Zoom, formulir Zoom yang diberikan oleh Elsa agar segera direkap dikumpulkan kembali ke Elsa. Demikian, jika tidak ada pertanyaan kembali, Ali silakan nanti segera dibaiki, bisa diskusi kembali dengan saya dan Bu Justina agar tugasmu segera selesai. Jangan lupa juga untuk membuat sebuah paper yang nanti rencananya mau dimasukkan ke jurnalnya di Teknik Pertambangan, Ali ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Triyono, Bu Samsidar, Bu Justina, Elsa, dan Ali. Seminar 3 ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Ya, silakan.